Kehamilan adalah salah satu fase paling istimewa dalam hidup seorang bunda. Di masa ini bukan hanya tubuh bunda yang berubah, tapi juga cara berpikir, cara merasa, dan cara menjalani hari-hari. Di dalam perut bunda ada kehidupan kecil yang setiap harinya terus bertumbuh, membentuk organ, saraf, dan sistem tubuh yang akan ia gunakan seumur hidupnya. Namun bun, di tengah niat baik untuk menjaga kehamilan, seringkali ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita anggap biasa saja. Padahal jika dilakukan berulang dan terus-menerus selama hamil, kebiasaan ini bisa memberi dampak pada perkembangan janin. Nah, agar bunda bisa mewaspadainya, pada edisi kali ini akan kita bahas sejumlah kebiasaan yang bisa meningkatkan resiko kelainan bawaan atau gangguan pertumbuhan pada janin. Yuk kita bahas bun. Sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. 1. Mengkonsumsi obat tanpa konsultasi dengan dokter. Saat hamil, keluhan fisik adalah hal yang wajar, mulai dari mual, pusing, flu, batuk, nyeri punggung, sampai pegal-pegal. Karena merasa keluhannya ringan, tidak sedikit ibu hamil yang langsung minum obat yang biasa dikonsumsi sebelum hamil. Padahal bun, kondisi tubuh saat hamil sangat berbeda, terutama di trimester pertama. Saat organ-organ vital janin seperti otak, jantung, dan tulang belakang sedang terbentuk. Obat-obatan tertentu bisa mengganggu proses ini jika dikonsumsi tanpa pengawasan. Karena itu bun, sebelum minum obat apapun termasuk obat herbal atau jamu, biasakan untuk konsultasi terlebih dahulu dengan bidan atau dokter. Ini adalah langkah kecil yang dampaknya besar untuk keselamatan janin. 2. Merokok atau terpapar asap rokok. Bunda mungkin tidak merokok, tapi sering berada di lingkungan yang penuh asap rokok, misalnya dari pasangan, keluarga, atau lingkungan kerja. Sayangnya bun, paparan asap rokok ini tetap berbahaya, meskipun bunda tidak merokok secara langsung. Asap rokok mengandung zat-zat beracun yang bisa mengganggu suplai oksigen dan nutrisi ke janin. Jika terjadi terus-menerus, hal ini bisa mempengaruhi pertumbuhan janin dan kesehatannya saat lahir. Karena itu bun, jangan ragu untuk menjaga jarak dari asap rokok dan meminta dukungan orang-orang terdekat. Ini bukan soal tidak enak hati, tapi soal melindungi kehidupan kecil yang sedang tumbuh di dalam perut bunda. 3. Kekurangan asam folat dan nutrisi penting. Asam folat adalah nutrisi yang sangat penting di masa kehamilan, terutama di awal kehamilan. Fungsinya membantu pembentukan otak dan sumsum tulang belakang janin. Namun bun, asam folat bukan satu-satunya nutrisi yang dibutuhkan. Tubuh bunda juga memerlukan zat besi untuk mencegah anemia, kalsium untuk pembentukan tulang, protein untuk pertumbuhan jaringan, serta lemak sehat untuk perkembangan otak janin. Jika asupan nutrisi ini tidak tercukupi, perkembangan janin bisa terganggu. Karena itu, pastikan pola makan bunda seimbang, bergizi, dan sesuai kebutuhan kehamilan. Bila perlu, konsumsi suplemen sesuai anjuran tenaga medis. 4. Stres berlebihan dan emosi tidak terkelola. Kehamilan seringkali datang bersamaan dengan banyak perubahan hidup. Mulai dari perubahan tubuh, kekhawatiran soal persalinan, kondisi ekonomi, hingga perubahan peran dalam keluarga. Jika stres ini tidak dikelola dengan baik dan berlangsung lama, hormon stres dalam tubuh bunda bisa meningkat. Kondisi ini dapat mempengaruhi lingkungan tumbuh kembang janin, terutama sistem sarafnya. Karena itu bun, penting untuk memberi ruang bagi diri sendiri, beristirahat, berbagi cerita, berdoa, atau melakukan hal-hal yang membuat hati lebih tenang bukanlah hal sepele. Kesehatan mental bunda juga bagian dari menjaga kehamilan. 5. Kurang istirahat dan sering begadang. Banyak ibu hamil masih memaksakan ritme hidup seperti sebelum hamil.
Bangun pagi, aktivitas padat, lalu tidur larut malam. Padahal tubuh bunda sedang bekerja 2 kali lebih keras. Kurang istirahat bisa membuat tubuh mudah lelah, daya tahan menurun, dan memicu gangguan kehamilan tertentu. Dalam jangka panjang, kondisi ini juga bisa mempengaruhi keseimbangan hormon yang dibutuhkan janin. Ingat bun, istirahat bukan tanda malas. Istirahat adalah bentuk kasih sayang bunda pada diri sendiri dan pada janin. 6. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak aman. Sebagian makanan terlihat lezat dan menggoda, tapi belum tentu aman untuk ibu hamil. Makanan mentah, setengah matang, tinggi gula, atau tinggi kafein perlu dibatasi. Bakteri dari makanan mentah bisa menyebabkan infeksi yang berbahaya bagi janin. Sementara konsumsi kafein berlebihan bisa mempengaruhi detak jantung dan pertumbuhan janin. Bunda tetap boleh menikmati makanan favorit, tapi penting untuk lebih selektif, memperhatikan kebersihan, kematangan, dan jumlah yang dikonsumsi. 7. Terpapar zat kimia dan lingkungan berbahaya. Zat kimia bisa datang dari hal-hal yang sering tidak disadari, seperti asap kendaraan, pestisida, cat rumah, atau produk pembersih dengan aroma menyengat. Jika terpapar terus-menerus, zat-zat ini bisa masuk ke tubuh bunda dan beresiko mempengaruhi perkembangan janin. Karena itu, usahakan menggunakan produk yang ramah ibu hamil, memastikan ventilasi udara baik, dan menghindari paparan berlebihan. Langkah sederhana ini sangat berarti untuk kesehatan jangka panjang janin. 8. Aktivitas fisik terlalu berat atau tidak aman. Aktivitas fisik memang dianjurkan selama hamil karena baik untuk stamina dan persiapan persalinan. Namun bun, tidak semua aktivitas aman untuk ibu hamil. Mengangkat beban berat, gerakan tiba-tiba, atau olahraga beresiko tinggi sebaiknya dihindari. Aktivitas yang terlalu berat bisa meningkatkan risiko cedera dan gangguan kehamilan. Pilih aktivitas yang aman dan sesuai kondisi tubuh bunda, seperti jalan santai, senam hamil, atau yoga prenatal. 9. Jarang atau tidak rutin kontrol kehamilan. Sebagian ibu hamil merasa jika tidak ada keluhan maka kontrol kehamilan tidak terlalu penting. Padahal bun, pemeriksaan rutin sangat membantu mendeteksi masalah sejak dini. Lewat kontrol kehamilan, tenaga medis bisa memantau pertumbuhan janin, posisi plasenta, kondisi cairan ketuban, hingga kesehatan bunda secara menyeluruh. Banyak resiko bisa dicegah jika diketahui lebih awal. Jadi jangan menunda kontrol kehamilan ya bun. Bun, menjadi ibu hamil bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang mau belajar, mau sadar, dan mau memperbaiki diri demi kebaikan si kecil. Setiap kebiasaan baik yang bunda bangun hari ini adalah fondasi kesehatan anak di masa depan. Tidak ada kata terlambat untuk berubah dan tidak ada perubahan yang terlalu kecil. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian.